apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janeti, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ruang kelas rusak parah, bahkan nyaris ambruk. Para siswa sekolah dasar di Grobogan terpaksa mengikuti ujian di teras sekolah. Pemerintah akhirnya menunda kenaikan tiket naik ke area Candi Borobudur. Namun jumlah pengunjung di area Candi tetap dibatasi. Jelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban terhadap penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku semakin diperketat. Kita ke informasi yang pertama, puluhan siswa sekolah dasar negeri 2 Penawangan Grobogan terpaksa mengikuti tes akhir semester di teras sekolah lantaran ruang kelas rusak berat. Kerusakan ruang kelas sudah berlangsung 3 tahun namun tak kunjung diperbaiki. Berada di teras kelas dengan kondisi silau matahari dan suara bising membuat para siswa kelas 3 dan 4 SD Negeri Penawangan Grobogan tidak nyaman mengikuti ujian akhir semester. Namun pihak sekolah tidak punya pilihan lain demi keselamatan para siswa. Teras sekolah disulap jadi ruang kelas karena kondisi ruang kelas rusak parah sehingga membahayakan para siswa dan guru. Kondisi 3 ruangan kelas 3 sampai kelas 5 sekolah ini memang rusak parah. Lantai dan dinding retak, bahkan tiang penopang bangunan juga patah sehingga sewaktu-waktu bisa ambruk. Atap dan plafon ruangan juga lapuk sehingga roboh. Para siswa mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ini, apalagi mereka sedang mengikuti tes akhir semester. Enak ya Dek, kerja di luar di sekolah Dek? Enggak. Enaknya gimana Dek? Silau. Bisa konsentrasi nggak Dek ngerjakan? Bisa. Bisa ya. Terus apa ya Dek yang merasa nggak enak Dek di luar seperti ini tesnya? Dilihatin orang. Hah? Sama silau itu. Kerusakan ruang sekolah ini sebenarnya sudah berlangsung lama, namun tak kunjung diperbaiki. Pihak sekolah memindahkan aktivitas belajar mengajar ke teras sekolah secara bergilir agar siswa dan guru tidak tertimpa jika sewaktu-waktu bangunan ambruk. Ruang ini itu sudah 30% lebih, jadi rusaknya berat. Saya tidak berani merawat karena anggarannya besar di luar anggaran bus. Jadi anggaran bus itu hanya untuk rawat ringan ya, kalau berat saya tidak berani. Ada berapa ruangan Pak? 3 ruangan ini. Sejak kapan Pak ini Pak? Sudah mungkin ada 3 tahun lebih. Pak, mengganggu pembelajaran di sekolah nih Pak? Mengganggu, itu anak-anak di luar selain silo juga tidak bisa konsentrasi. Para siswa dan guru berharap pemerintah Kabupaten Grobogan segera memperbaiki gedung sekolah ini agar para siswa bisa belajar dengan baik dan tenang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Puluhan rumah di Kabupaten Tegal rusak akibat tanah bergerak. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, tebing longsor di bantaran kali juga memicu pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak kembali mengancam warga di bantaran Kaligung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sejumlah rumah mengalami kerusakan dari ringan, sedang hingga berat. Salah satu rumah yang rusak berat adalah milik Ropiah. Lantai retak lebar, bahkan dinding terlihat jebol. Namun korban dan keluarga enggan mengungsi. Karena nggak mau pindah, kenapa Bu? Itu sekolahnya jauh sih ya. Repot, sekolahnya jauh. Kalau bisa naik motor mah. Nggak takut Bu kondisi seperti itu? Ya takut sih takut. Cuman kalau hujan keluar. Kemana? Itu rumahnya Mas Suloh. Oh, Bencana tanah bergerak ini merupakan kali kedua dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Bencana terakhir datang setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu. Sedikitnya 3 rumah rusak berat. Yang paling parah ada 3, yang rusak sedang ada kisaran 11, yang rusak ringan ada 54. Sehingga
Kalau di total ya ada 69-an. Pergerakan tanah juga dipicu longsornya tebing di Kaligung. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi lainnya, sejumlah rumah di lereng Gunung Merbabu, Magelang diterjang tebing longsor setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Warga ketakutan karena longsor datang dengan suara gemuruh hebat. Warga lereng Merbabu di desa Seloprojo, Ngabla, Magelang bergotong royong membersihkan material longsor Selasa pagi. Material longsor berupa kayu, bebatuan, dan lumpur menggenangi badan jalan utama kecamatan dan sekitar rumah warga. Longsor menerjang desa ini pada Senin malam setelah kawasan Merbabu diguyur hujan lebat. Warga ketakutan karena sempat mendengar suara gemuruh sebelum rumah diterjang longsor. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakang rumah. Saya lihat, itu ternyata tembok saya jebol. Terus saya mencari bantuan ke warga, ternyata warga juga nggak ada. Itu karena di sebelah rumah saya juga kena longsor. Longsor di bagian apa punya Mbak, rumah Mbak? Bagian dapur di belakang. Hujan deras membuat tebing setinggi 7 meter di belakang rumah warga longsor dan menimpa sejumlah rumah. Tercatat ada 3 rumah rusak berat. Rusak berat tidak ada, rusak ringan ada 3 rumah. Di Peranten 1 rumah, kandang sapi yang di Siloprojo 1 rumah atas nama Pak Sunardi, yang dusun Pernolo desa Siloprojo atas nama Pak Tupan. Kawasan lereng ini memang rentan longsor saat hujan lebat karena terdapat banyak tebing dengan kondisi tanah labil. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Rencana kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur ditunda oleh pemerintah. Meski rencana kenaikan harga ditunda, pembatasan terhadap jumlah wisatawan yang naik ke area candi tetap berjalan untuk mencegah atau menjaga kondisi candi. Rencana kenaikan tiket naik ke Candi Borobudur ditunda. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa kemarin. Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah itu, Menko Marves menyampaikan untuk menunda dan kembali mengkaji rencana kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur. Soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu, dan memang BBC sama Balai sedang komunikasi karena masyarakat tidak perlu resah. Itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi, kita mesti atur. Saat ini tiket masuk Candi Borobudur masih harga normal. Domestik dewasa Rp50.000 dan anak-anak Rp25.000. Sementara untuk mancanegara masih $25 Amerika Serikat atau setara Rp350.000. Rencana kenaikan Rp750.000 untuk wisatawan domestik dan $100 Amerika Serikat untuk wisatawan mancanegara ditunda sementara. Pemerintah masih mengkaji kenaikan tersebut dengan pengelola Taman Wisata Candi Borobudur dan Balai Konservasi. Meski ditunda, pembatasan kuota wisatawan untuk naik ke area candi masih berlangsung. Skema ini dipilih untuk melindungi struktur bangunan bersejarah yang mulai mengalami penurunan tanah dan pengikisan batuan akibat faktor alam dan manusia. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang perwira TNI Angkatan Laut ditangkap di Kabupaten Semarang lantaran meninggalkan dinas tanpa keterangan selama 3 bulan. Kini perwira berpangkat Letnan Kolonel itu terancam 2 tahun 8 bulan penjara. Sebuah rumah di perumahan Pondok Getasan Indah, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang jadi incaran anggota Pusat Polisi Militer TNI. Mereka mencari seorang perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Letkol yang meninggalkan dinas tanpa keterangan selama 3 bulan atau desersi. Setelah bernegosiasi dengan salah satu penghuni rumah, petugas langsung masuk lewat jendela depan. Letkol berinisial AS akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Selain AS, seorang perempuan dan anak remaja yang berada di dalam rumah juga diperiksa petugas. Diketahui Letkol AS yang bertugas di Mabes TNI AL Denmark Cawak Kapal sudah tak berdinas sejak 9 April 2022. Ini kita melaksanakan penangkapan karena
yang bersangkutan itu sudah sekitar 3 bulan tidak masuk dinas mulai tanggal 9 April. Jadi ya memang tugas kita dari Puspom TNI, dari Denpom Semarang, Denpomal Semarang, nah, tugas kita untuk itu menertibkan prajurit yang bermasalah. Letkol AS dibawa ke Polma Semarang dan dilimpahkan kasusnya ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 5 Surabaya untuk proses peradilan militer. Letkol AS terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.